Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ruang kelas rusak, puluhan siswa SD di Lombok Tengah belajar di tenda darurat. 3 pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri bawang. Usai pemilu, puluhan anggota KPPS di NTB menjalani rawat inap karena kelelahan. Harga bumbu dapur di pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat terus merangkak naik menjelang puasa Ramadan. Di pasar tradisional Kediri, harga cabai rawit, tomat, dan cabai merah besar mencapai harga tertinggi sejak 2 pekan lalu. Cabai rawit dijual Rp55.000 per kilogram, naik Rp10.000, sementara tomat naik dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah besar naik 2 kali lipat dari Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga akibat terbatasnya pasokan petani lokal sehingga pedagang mendatangkan stok dari luar daerah dengan ongkos kirim yang cukup mahal. Tingginya harga bumbu juga karena mulai meningkatnya permintaan. Yang mahal itu cabenya harganya naik. Harganya 50. Kalau cabai besar 60.000. Kalau tomat harganya 22. Harga normalnya itu 20. 1 kilo. Udah hampir 1 bulan dah naik ini. Termasuk mahal sudah ini, mahal sekali kalau untuk beras, apalagi untuk bahan atau bumbu-bumbu dapur seperti tomat masih mahal juga dia. Cabai agak mahal juga. Wah. Membebani ekonomi warga ini ya? Iya. Sedikit membebani untuk pendapatannya ekonomi menengah ke bawah. Ya. Pedagang berharap pemerintah daerah menggelar operasi pasar dan mengawasi penjualan bumbu dapur keluar daerah agar stok di pasar lokal tercukupi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah perajin di Kelurahan Selagalas, Kota Mataram sukses mengolah tanaman sorghum menjadi aneka produk makanan dan kerajinan bernilai ekonomis. Seperti salah satu industri rumahan milik Ratu Syakbani misalnya, yang sukses menjual olahan sorghum rumahan hingga ke luar daerah. Berawal dari coba-coba, Syakbani sukses mengolah biji sorghum menjadi kerupuk, aneka kue kering, dan keripik yang ramai dipesan hingga ke kota-kota besar seperti Surabaya, Bali, dan Jakarta. Sementara daun dan batang sorghum diubah menjadi aneka kerajinan tangan seperti tas, dompet, dan pernak-pernik lainnya. Seluruh hasil olahan sorghum mulai jajanan hingga kerajinan dijual dengan harga mulai Rp15.000 hingga Rp500.000 dengan omset bulanan mencapai Rp30 juta per bulannya. Lagi yang namanya tortilla atau keripik untuk lauk. Ini sudah kami rambah pasar, semua pasar yang ada di NTB ini. Kita masuk kerjasama dengan semua oleh-oleh yang ada di NTB sampai bandara internasional, dan kami juga kirim ke luar daerah pasar. Kenapa pilih sorghum? Kenapa pilih sorghum? Karena sorghum itu makanan kita yang dulu ya, mungkin Mas tahu dulu, zaman dulu orang sudah familiar sekali yang namanya sorghum, cuma tidak tahu nama, tapi familiar dengan biji-bijian ini. Pemerintah diharapkan menyosialisasikan budidaya sorghum kepada masyarakat dan membantu pemasaran sorghum agar dikenal hingga ke luar negeri. Hairul Amri melaporkan dari Kota Mataram.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan kru SSI yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.